Siapa yang hafal? Yalla, cepat. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Umar bin Hafs, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mas, sami'tu Aba Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu dzakarani, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأنا إذا ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Yalla Nasr wa Fath. Seri. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Umar bin Hafs haddatsana Abi haddatsana A'mash sami'tu Aba Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala ana inda dhanna 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalan. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Hafiz bin Umar haddatsana Abi Hafiz bin Umar atau Umar bin Hafiz? haddatsana Umar bin Hafs haddatsana Abi haddatsana Al-A'mash sami'tu Aba Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana inna dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwatan. Kelas yakfi. Bagus hafal dan yang lain hafal, yang tidak hafal tahu. Entar nggak hafal. Insyaallah pekan depan. Maka beliau barakallahu fikum Hamad ibn Zaid ibn Dirham dari ulama kibar, dan dia di tabaqah as-saminah, di tabaqah yang ke-8. Maknanya itba'u tabi'in al-wusta. Maka dia di bawah Imam Malik, di bawah Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah ibn Hajjaj, karena dia di tabaqah yang ke-8. Maka dia seperti Abdullah ibn Mubarak di tabaqah yang ke-8. Maknanya itba'u tabi'in al-wasat, yang tengah-tengah. Maka Hamad ibn Zaid ibn Dirham min a'immah, dari ahli Basrah. Dan derajatnya di atas siqah.
Maka dikatakan oleh Abu Hatim asbatun nas fi Sabit. Maka dia termasuk orang yang paling kuat periwayatannya dari Sabit Al-Bunani. Dan berkata Abu Dawud Sahibus Sunan As-Sijistani, a'lamun nas bi Ayub, termasuk dari orang yang paling kuat riwayatannya dari Ayub As-Sikhtiyani. Maka pujian-pujian asbatun nas menandakan bahwa dia orang yang paling kuat riwayatannya dari para ulama, menandakan dia derajatnya sangat kuat. Dan Imam Ahmad memujinya dengan menyebutkan min a'immatil muslimin, min ahli din wal Islam. Maka dia itu adalah dari imam kaum muslimin, ahli Islam, ahli din, agamanya sangat kuat. Selain dari hafalannya, berkata An-Nasa'i thiqatun sabtun. Maka banyak dari para ulama seperti Abdurrahman Ibnu Mahdi menyebutkan dia dari a'immah, bahkan menyebutkan al-a'immah fil hadis arba. Imam-imam di dalam hadis ada 4 yang sezamannya. Al-Auza'i, Malik Ibnu Anas, Sufyan Ats-Tsauri, dan Hammad Ibnu Zaid. Maka Hammad Ibnu Zaid digolongkan kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik di tabaqah yang ke-7 dari ru'us itba'ut tabi'in. Padahal dia dari tabaqah yang ke-8, menandakan kemuliaan yang besar bagi dirinya, meskipun masih dianggap kecil dari mereka, Imam Malik dan sebagainya, namun dijadikan sepadan karena ilmunya, bukan usianya. Maka berkata Yahya Ibnu Ma'in, termasuk dari Siqat al-Basriyin, dia adalah orang-orang paling kuatnya dari orang-orang Basrah, dari Irak. Kemudian meriwayatkan dari Amr, man huwa Amr? Amr ibnu Dinar. Maka di sini Amr adalah Amr ibnu Dinar al-Makki. Dan dia di tabaqah yang ke-4, tabaqah dari tabi'is shaghir. Dan Amr ibnu Dinar di tabaqah yang ke-4, dan dia di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, siqatun siqah. Berkata Imam Ahmad ibnu Su'aib An-Nasa'i, siqatun sabtun. Dan berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri yang hidup sezamannya, mengakui kekuatan hafalan dari Amr ibnu Dinar. Mara'aitu syaikhan anasunil hadis al-jayyid minhu. Aku tidak melihat dari syekh muhaddis yang membaca nas hadis seperti apa yang diriwayatkan, tidak meriwayatkan dengan makna. Dan berkata Ali bin Madini, miman i'tamada alaihi nas fil hadis, miman utumida alaihimun nas fil hadis. Dia termasuk orang-orang yang dijadikan rujukan oleh manusia dari ilmu hadis. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan bahkan mengatakan asbat indi min Qatadah. Maka Amr ibnu Dinar bagiku, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, lebih kuat daripada Qatadah. Kemudian meriwayatkan dari Jabir. Maka Jabir di sini dia adalah sahabi Jabir ibnu Abdullah. Dan Jabir ibnu Abdullah dia adalah dari Ansar, bukan dari As-Sabiqun al-Awwalun, bukan dari Muhajirin.
dan bahkan dia dari Ansor, dari pemuda Ansor, masuk kepada Islam dalam keadaan masih muda, dan kemudian di zamannya menjadi mufti Al-Madinah. Bapaknya seorang sahabi dan dia juga, dan bapaknya meninggal di perang Uhud. Maka masyhur di saat meninggal di perang Uhud, dia mempunyai saudari-saudari yang banyak. Maka Jabir bin Abdullah dulu ingin berperang, dilarang juga oleh bapaknya, karena bapaknya tahu kalau dia meninggal, siapa yang akan menjaga putri-putrinya yang banyak, masih kecil-kecil. Maka Jabir bin Abdullah di saat didengar oleh Nabi menikah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tazawwaj. Naam. Bikran am thayyiba. Kamu menikahi perawan ataupun sayyib? Qala sayyiban ya Rasulullah. Ala jariyatun tulaibuha wa tal'abu bik. Kenapa tidak menikahi perawan, yang mana perawan akan bermanja-manja kepadamu dan akan menenteramkan hatimu, malah memilih janda? Wal jawab, ya Rasulullah, inna Abdullah abi, bapaknya dia Abdullah, kutila fi Uhud wa taraka tis'a banat. Diriwayat sab'a banat, yang jelas anaknya Abdullah dari sahabi yang meninggalkan banyak anak, paling besar Jabir. Maka Jabir di sini sebagai pengganti dari kepala keluarga, tulang rusuk dari keluarga. Maka dia memperhatikan dari adik-adik kecilnya yang butuh dimandikan, butuh diberi makan, disuapi, dan butuh diganti popok kalau sudah ada pampers, tapi belum ada pada zaman itu. Wallahu a'lam bagaimana, mungkin dimandikan, diurus dan sebagainya. Maka akhirnya berkata Jabir, ya Rasulullah, inna Abdullah taraka tis'a banat fatazawwajtu thayyiban likai tusa'idu akhwati. Maka agar membantu kehidupan adik-adikku yang masih kecil, maka seakan-akan dia menikahi janda dikarenakan janda itu akan perhatian kepada adik-adiknya. Maka ini dari keutamaan Jabir bin Abdullah. Dan adapun dari segi keilmuan, dia minal muksirin fi riwayatil athar, maka dia di ranking yang ke-6 ba'da Ibni Abbas dan sebelum dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka dia ranking ke-6 setelah Ibnu Abbas, berarti Ibnu Abbas ranking ke-5, dan sebelum Abi Sa'id Al-Khudri ranking ke-7. Maka periwayatannya 1540 hadis. Dan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim banyak jalan-jalan yang masyhur dari beliau, maka ditulis, dihafal. Yang masyhur di riwayat Al-Bukhari, Sufyan ibnu Uyainah an Amr ibni Dinar an Jabir. Adapun di sanad ini bukan dari Sufyan ibnu Uyainah, tapi dari siapa tadi? Hammad ibnu Zaid. Yang jelas Amr ibnu Dinar dari Jabir, itu sanad yang paling kuat dari Jabir dari Amr ibnu Dinar. Dan di sana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ja'far ibnu Muhammad ibni Ali dari bapaknya Muhammad ibni Ali dari Jabir. Banyak sekali jalan ini. Dan yang terakhir keutamaan dari Jabir ibni Abdullah, kana ghaziyan min asja'in nas. Dia adalah seorang yang no fear, yang tidak takut, pemberani, bagaikan singa-singa perang. Berperang bersama Nabi semua pertempuran ataupun di banyak pertempuran, kecuali perang Badr dan juga perang Uhud. Maka yang rajih dia tidak pernah ikut perang Badr dan perang Uhud karena dilarang oleh bapaknya. Adapun di sana ada hadis bahwa Jabir kuntu
amihu ashabi alma yauma badr, bahwa dulu aku berperang dan di belakang membantu memberikan air minum kepada sahabat Nabi di perang Badr, maka telah datang hadis seperti ini namun sanadnya dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Sa'id bin Mansur dari jalan Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Sufyan an Jabir. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Abu Sufyan Talhah ibnu Nafi' di sini diriwayatkan Al-A'mas tanpa sami'tu dan Al-A'mas mudallis. Maka sanadnya dhaif. Maka yang rajih lam yashhad badron wala uhudan, di mana dia tidak pernah perang Badr dan perang Uhud. Namun setelah meninggal bapaknya di perang Uhud, maka Nabi ikut di dalam peperangan-peperangan sampai 9 peperangan. Maka oleh sebab itu telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ucapan Jabir itu sendiri, Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tis'a ghazawat. Aku perang bersama Nabi 9 pertempuran. Kemudian Jabir mengakui, lam ashhad badran wala uhuda. Maka ini yang rajih. Aku tidak pernah perang Badr dan perang Uhud. Kenapa? Mana ani abi, karena bapakku melarangku, kamu jangan pergi ke Uhud dan jangan pergi ke Badr. Kenapa? Tadi sebabnya. Dikarenakan dia anak terbesar. Kalau dia terbunuh juga, siapa yang akan mengurusi istri dan anak-anak putrinya yang banyak? Maka di sini disebutkan oleh Jabir, lam ashhad badran wala uhudan mana'ani abi falamma qutila abi yauma uhudin lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qat. Setelah bapakku meninggal di perang Uhud, maka aku mengikuti semua peperangan bersama Nabi dan aku tidak pernah ketinggalan.